Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, Ketua Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan anak cabang Kecamatan Kain, Kabupaten Pati. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan beberapa pandangan-pandangan saya terhadap moderasi beragama. Moderasi beragama atau sikap tengah-tengah ini adalah sebuah keharusan karena ini merupakan perintah Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran tersebut memerintahkan wal takum minkum ummatan wasaton. Jadilah kamu umat Islam yang berada di tengah-tengah atau moderat. Tidak terlalu ke kanan atau ekstrim dan tidak terlalu ke kiri atau liberal. Itu yang sudah seharusnya kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran. Bersikap moderat atau bersikap berada di tengah-tengah. Begitu besar tumpuan kita semua dan harapan kita semua agar generasi-generasi milenial itu bisa mewujudkan dan meneruskan perjuangan pendahulu kita yang telah lama menerapkan moderasi dalam beragama. Dan nyatanya pendahulu-pendahulu kita sukses dan berhasil menerapkan itu semua dengan dibuktikan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai dengan saat ini. Padahal kita tahu begitu banyak perbedaan mulai dari suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia sampai dengan saat ini bisa menjadi satu dari beberapa banyak perbedaan tersebut. Ini adalah tantangan untuk kaum-kaum milenial sebagai penerus bangsa. Sebab itu kita harus yakin bahwa kaum-kaum milenial ini benar-benar siap untuk menjadi penerus perjuangan bangsa ini, agar Indonesia ini bisa menjadi negara yang utuh, bisa menjadi negara yang lebih baik sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian, cara mewujudkan moderasi beragama menurut saya adalah dengan ilmu. Ya, hanya dengan ilmu, pengetahuan, dengan belajar kita bisa menempatkan diri atau menerapkan moderasi beragama yang benar. Karena tidak mungkin tanpa adanya ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui kelompok kanan maupun kelompok kiri, ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang liberal ataupun yang radikal. Semua harus dengan ilmi atau dengan ilmu. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Sebab itu yang pertama kuncinya adalah harus didasari dengan pengetahuan yang benar atau dengan ilmu, dengan belajar. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkannya adalah memegang prinsip persatuan. Wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Karena jika itu kita terapkan, insya Allah moderasi beragama ini akan sangat yakin sekali bisa dipahami dan diterapkan oleh generasi-generasi milenial sebagai penerus bangsa ini. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi anak milenial dalam moderasi beragama, tetapi ada dua hal yang ingin saya garis bawahi di antara beberapa faktor itu. Yang pertama adalah lingkungan, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap generasi-generasi milenial ini, baik di lingkungan keluarga,
lingkungan sosial, masyarakat, dimanapun generasi-generasi muda itu berkumpul, dengan siapa orangnya, di mana lingkungannya, disitulah akan terbentuk karakter-karakter pada generasi-generasi milenial ini. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk mengakses berita informasi dari internet. Jejaring sosial, media sosial ini adalah faktor yang sangat sekali mempengaruhi generasi milenial pada saat ini. Karena dengan kebebasan mengakses teknologi, kebebasan mengakses internet dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Sehingga pentingnya kita menjaga lingkungan dan selalu mengcounter media-media sosial ini. Untuk kita harus bersikap cerdas, berpikir panjang ketika kita memanfaatkan atau menggunakan media sosial. Seperti apa? Moderasi beragama kalau menurut saya dan yang saya ketahui adalah Umi, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dan tentunya sebagai umat manusia yang hidup di Indonesia, tentunya dibatasi dengan koridor harus ada agama. Tentunya di sini agama senantiasa membangun manusia itu untuk menjadi suatu makhluk Tuhan yang paling berkualitas, yang berilmu dan bermartabat, beradab, dan tentunya berkualitas di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi tentunya di sini ditekankan dalam agama, tentunya agama kita yang kita anut, agama Islam, bahwa senantiasa kita itu diharuskan untuk menjadi pelindung seisi bumi dengan cara bermartabat. Kemudian bagaimana pandangan Bapak mengenai kaum milenial sekarang? Tentunya saya sebagai saat ini sudah menjadi orang tua ya, yang usianya sudah melewati kepala 5, sudah mendekati kepala 6 hampir. Jadi tentunya bisa menilai dari periode-periode setiap perkembangan manusia saat ini. Tentunya saya sendiri pun punya putra dan saya punya lingkungan anak muda yang bermacam-macam. Kalau menurut pandangan saya saat ini, karena era modern ya, era globalisasi yang semuanya itu mudah terpengaruhi dengan sangat mudah dan cepat, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Tentunya bagi saya orang tua itu mengkhawatirkan. Kalau yang positif tentunya yang harus kita hadapkan, tapi pada kesempatan periode saat ini dengan teknologi yang makin cepat dan bisa diserap oleh kaum milenial ke bawah sangat cepat, nah ini yang mengkhawatirkan bagi kaum bapak. Apabila kaum milenial itu bisa membawa diri atau berkomunitas dengan kelompok-kelompok lawan, misalnya Islam ya, berpusat di masjid yang ketemu dengan pendakwah dan penasihat, tentu itu bisa menjadikan kaum milenial ini insya Allah menjadi baik. Tapi ketika kaum milenial itu mengelompokkan diri atau memang suka dengan kebebasan, saya rasa pada saat-saat ini, era-era tahun ini, mudah untuk mengkonsumsi hal-hal yang banyak negatifnya. Jadi menurut saya sangat berperan penting, baik itu ilmu pengetahuan
ilmu agama serta teknologi ya, karena barang siapa yang bisa menguasai ilmu pengetahuan dengan didampingi spiritual, dengan keimanan yang kokoh, maka dialah yang akan menjadi kaum milenial yang unggul. Tapi ketika milenial itu cuma mengandalkan ilmu pengetahuan atau akal saja tanpa didampingi dengan spiritual atau iman yang kuat, bahkan dia membawa dirinya ke komunitas yang kebanyakan saat ini, saya rasa itu yang perlu kita rangkul, yang sangat mengkhawatirkan, dan perlu kita kasih bimbingan pendekatan atau kasih sayang berdasarkan ajaran agama. Tentunya kita orang Islam ya, bersumber dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Saya rasa itu untuk menyoroti kaum milenial saat ini. Kaum bapak justru khawatir tapi tidak lantas pesimis. Di kalangan saya sendiri yang kebetulan saya ada komunitas di situ, memang sangat mengutamakan milenial harus senantiasa berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan iman takwa. Semuanya itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah yang dilakukan kaum bapak untuk para pemuda-pemudi. Terus, apakah memungkinkan anak milenial itu dalam hal meneruskan atau mewujudkan moderasi beragama? Saya rasa sangat berpeluang besar. Artinya, agama, khususnya agama Islam, dia senantiasa akan bergulir terus dan berputar terus mengikuti zaman. Mengikuti zaman artinya agama Islam itu tidak serta-merta untuk menonton di situ-situ saja, tapi senantiasa mengikuti zaman, senantiasa bisa membimbing zaman dan membimbing umat-umat yang ada di zamannya. Contoh saja dari mulai adanya agama atau kitab Samawi ya, kan selalu membimbing manusia itu selalu berbuat baik, selalu bermanfaat untuk sesama. Sampai sekarang pun maunya kan gitu. Jadi sejajar dengan keinginan pemerintah resmi senantiasa membawa masyarakatnya itu adil, makmur, sejahtera, dan berketuhanan. Misalnya gitu. Jadi itu kalau dijabarkan luas, jadi kaum milenial sekarang berkesempatan untuk mengembangkan itu, bukan hanya mengembangkan tapi menjadikan dirinya sebagai pionir, mengisi dirinya menjadi supervisor lah ya. Jadi nanti setelah itu baru bisa membawa kaum itu yang sepadan untuk menjadikan agama adalah sumber hukum yang senantiasa benar, senantiasa bisa dipakai sepanjang dan mesti benarnya. Lalu menurut Anda, bagaimana cara mewujudkan moderasi beragama pada anak milenial sekarang ini? Ya, kita awali dari diri kita sendiri ya. Saya rasa misalnya seperti adik-adik ini, kaum milenial. Untuk kaum putrinya, dengan cara dari diri sendiri untuk berdakwah, caranya mengajak kan harus diri sendiri dulu kita, supaya kita itu beradab yang benar. Kita bisa pakai contoh diri kita, pakai busana yang santun, sehingga kesantunan itu akan membawa konotasi yang positif. Hal lain lagi, cara berbicara.
Islam senantiasa mengajarkan, apalagi perempuan, bicara yang santun, tidak terlalu keras, selalu menebarkan kasih sayang. Artinya kasih sayang yang dibimbing oleh agama, itu adalah yang perlu dilakukan. Terus pendekatan artinya cara kita bergaul, senantiasa di situ bisa ada tempat untuk mengajak atau mengiklankan bahwa hidup begini loh, cara begini itu loh, kalau kita ikuti insya Allah dan pasti baik. Dan itu sudah merupakan, sebenarnya sadar tidak sadar, merupakan kewajiban setiap manusia, apalagi kaum muda yang terdidik. Dia punya tanggung jawab untuk membangun manusia-manusia atau bangsa yang ada di lingkungannya. Kalau di antara adik-adik semua, baik yang perempuan atau yang laki-laki remaja, milenial itu bisa paling tidak sedikitnya bisa membawa dirinya untuk contoh, lantas bisa mempengaruhi kepada kelompoknya secara positif, seperti yang saya katakan tadi, otomatis itu akan terjadi suatu perubahan yang besar dan cepat. Setiap individu bisa menularkan kebaikan, setiap individu bisa menularkan ilmunya secara positif. Yang kalau kita bicara dengan agama ya dengan agama yang benar, kalau bicara dengan dasar hukum ya pakai hukum yang benar. Saya rasa semua bisa melakukan, tinggal kemauan, mau apa tidak, berani apa tidak gitu. Dan biasanya bagi kaum milenial yang saya lihatin ya, ini karena kadang-kadang ya ada rasa ewah pakai woh. Maksudnya begini, saya kan orang biasa-biasa, bukan anaknya tokoh, bukan pejabat atau pegawai, sehingga dia itu tipis untuk berbuat itu, tidak begitu berani. Tapi kalau yang saya sarankan kepada milenial yang di komunitas saya, apalagi kalau memang itu langsung jadi ada tanggung jawab kaitan keluarga sama saya, otomatis mau nggak mau harus saya gembling gitu. Kamu yang paling utama sebagai anak muda harus bisa berbuat baik kepada pemuda yang lain di sekitarnya. Harus berani, nggak usah pandang saya itu anaknya pejabat, saya anaknya tokoh, saya nggak usah. Semua punya kesempatan dan bisa melakukan, tinggal mau dan tidak. Ya, itu banyak terbentang luas milenial untuk melakukan itu. Tinggal berani dan tidak mau dan tidak. Menurut Anda, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak milenial dalam hal bermoderasi agama? Saya rasa ada, karena pada saat ini, saat adik-adik ini menginjak dewasa sehingga masuk ke wilayah golongan milenial, ini beda sama saya waktu kecil, waktu saya muda. Sekarang memang perang perang budaya, perang keyakinan ini sangat mempengaruhi. Misal saja yang paling sangat berpengaruh sekarang kan media elektronik ya. Sekarang ada handphone, ada TV yang mungkin setiap saat itu memang dipegang dan dilihat oleh kaum milenial ke bawah, bahkan orang tua itu mengaksesnya. Yang pengaruhi itu begini, hal yang dilihat di situ itu, hal yang positif sama yang negatif, kuat yang negatif, sehingga suatu hal yang negatif itu karena ditayangkan tiap detik, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ya terus jadi menjadi lama-lama menjadi seolah kuat dan panutan. Kalau saya melakukan itu seolah saya itu tidak seperti biasanya orang banyak. Dengan kebiasaan, kalau kita mau melakukan baik bisaan baik atau buruk, kalau kontinu dilakukan terus menerus secara ikhlas, kita melakukan
keburukan secara ikhlas, secara terang-terangan, terus menerus sampai berminggu-minggu, berbulan, bertahun, itu nanti akan menjadi pola kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan jadi terkita. Sebaliknya kalau kita mau melakukan hal yang positif dengan sadar ikhlas, terus intinya kita nggak peduli penilaian orang. Namanya masyarakat tuh warna merah, hijau, kuning, buah kan. Iya. Jadi kita tetap komitmen lurus. Saya niatnya ini baik, ini betul, ini dasarnya ada, hukumnya ada, tak lakukan. Kata Pak Kiai ya, melakukan suatu karena Allah, dibenci orang biarin karena Allah, dicintai orang karena Allah. Nah di situ nanti akan mantep dia. Memang awalnya itu sedikit, semuanya itu awalnya kita bisa orang jualan ya Pak, lakunya sedikit dulu, orang bisa jalan ya sedikit dulu, tapi setelah orang kenal perjuangan kita memberikan kebaikan, entar lama-lama orang bisa menilai, oh iya dia berpun bagaimana, sedikit apa, tapi nggak apa-apa, tapi berkualitas, oke lah, saya ikuti. Itu yang harus dibicarakan para muda untuk melakukan perubahan dari arah sekarang kurang baik yang baik. Karena apa? Suatu keburukan kalau dikelola, dimanage secara terus-menerus dan rapi, dia tampak benar, tampak menang, tampak perlu ini hukum, ini dianut itu. Tapi ketika kebaikan itu minim, apalagi tidak diperjuangkan dan kurang diurusi, itu akan jatuh, dia menjadi anggapan masyarakat tidak kebaikan. Jadi gitu, perlu memanage kebaikan, dimanage terus-menerus secara rapi. Bukan begitu, ini nggak kalah. Sekarang saat ini keburukan dimanage secara wibat, biaya besar-besaran, supaya tujuannya milenial Indonesia hancur. Paling tidak kita mesti sadar, memang tidak diakui, tapi ada perang untuk merebut pola pikir, yaitu orang yang kepercayaannya begitu mesti memperjuangkan supaya merubah pola pikir orang-orang, terutama memang generasi muda milenial potensial sekali. Kalau mbak-mbak ini dipengaruhi sudah positif, udah buruk, nanti punya suami buruk. Jangan berharap punya anak yang baik, jangan berharap. Jadi dari mbak, dari para kaum penerus ibu ini utama. Kalau kata Rasulullah kan, kaum ibu itu adalah madrasatul ula, guru yang pertama. Berdirinya agama dan negara itu karena ibu, robohnya agama dan negara karena ibu. Nah, makanya jadi ibu ini harus jangan takut berkualitas, mulai sendiri berkualitas. Jadi jangan cukup hanya wes aku ngene cukup lah, aku anggere sore wes lillahi ta'ala, tapi ada usaha gitu. Sudah cukup Pak. Gitu ya. Iya. Terima kasih ya Pak.